Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi yang pastinya ya, karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Itu bisa bertatap muka walaupun hanya melalui via udara. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar yaitu adalah nikmat ilmu, di mana kita bisa mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agama Islam ini, dan itu sebagai bekal kita untuk di kehidupan akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita tidak punya ghirah, semangat gitu, untuk mempelajari agama Islam, karena kelak ilmu agama inilah yang akan kita jadikan bekal untuk perjalanan kita di akhirat nanti dan bisa membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap, yaitu zaman jahiliyah, sampai zaman yang penuh dengan akhlak seperti saat ini yang kita rasakan. Dan juga selalu biasanya di dalam salawat tersebut disandingkan kepada para sahabat-sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat sahabat-sahabat Nabi jugalah perjuangan Nabi bisa menjadi besar. Ya, pengorbanan para sahabat baik melalui pikiran, materi maupun tenaga. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama. Maka kita bersyukur gitu hari ini banyak sekali metode-metode atau ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi lebih mudah karena berkat kerja keras, usaha para ulama, dan begitupun generasi-generasi sebelumnya. Jikalau kita menelisik lebih jauh lagi, ini Al-Quran kalau misalnya tidak ada titik, tidak ada tanda, tasydid, apapun itu, ini akan memberikan kesulitan bagi kita untuk mempelajari ataupun membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar. Dan juga beberapa kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama itu juga membantu kita untuk bisa memahami dan mempelajari agama ini dengan baik dan lebih mudah yang pasti. Maka seperti biasa pada program ini, yaitu program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid, yaitu kita sama-sama ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, bukan berarti Bang Jai lebih baik bacaannya, namun pasti di atas langit masih ada langit. Ada yang lebih baik dan lebih paham lagi, lebih mendetail. Karena ilmu Al-Quran ini pun amat sangat luas gitu. Ini baru berbicara ilmu tajwidnya gitu. Belum nanti ada tanda-tanda baca, kemudian juga beberapa istilah-istilah itu. Namun yang kita pelajari di dalam program Abata ini adalah hal-hal yang berkenaan kita gunakan untuk ilmu-ilmu umum gitu. Jadi tidak terlalu mendalam, tidak terlalu mendetail. Maka semoga
Mitra JC di rumah juga mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan juga mempersiapkan alat-alat tulis yang mana nanti akan kita catat dan juga akan kita telaah hukum-hukum dari tiap-tiap bacaan Al-Qur'an ini. Namun seperti biasa Mitra JC, sebelum kita membahas tentang kaidah tajwidnya, sama-sama kita membaca bersama-sama, yaitu surah Al-Fatihah. Karena Bang J pun nanti akan memberikan kaidah tajwidnya itu sesuai dengan surat. Jadi tidak usah buru-buru Mitra JC, kita tidak usah kejar khatam, tetapi alangkah lebih baik kita faham. Jadi kalau misalnya satu pertemuan satu surat gitu kan, tapi kita belum paham betul, ini sayang. Karena lebih baik pelan-pelan, sedikit-sedikit, tetapi paham gitu. Nanti selanjutnya pun pasti akan sama, karena tajwid hanya berbicara itu-itu saja gitu, kaidah gitu. Yang berbeda hanya nanti beda surat gitu kan, beda cara baca mungkin kan. Tapi kalau berbicara ilmu tajwidnya pun pasti akan sama. Jadi silakan Mitra JC buka mushaf Al-Qur'annya, dan sekali lagi Bang J ingatkan jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi berwudu, yaitu suci dari hadas kecil ya. Jadi harus ada wudu. Jadi jangan sampai tidak ada wudu gitu. Karena ya memang itulah hukum yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Yaitu salah satunya bagi orang yang berhadas kecil, yaitu dilarang bagi dia untuk melakukan sholat, kemudian juga menyentuh mushaf Al-Qur'an dan membawanya, aimasu walhamdu, ya, menyentuh Al-Qur'an dan membawa Al-Qur'an ini. Nah, ini kitab yang mulia ya, kitab samawi yang mulia. Jadi harus ada ta'zim, harus ada pengagungan terhadap kitab Al-Qur'an Mitra JC. Jadi jangan samakan Al-Qur'an ini dengan buku-buku komik gitu kan, yang bebas kita bawa kemana-mana, kemudian meletakkannya di dalam tas, mungkin bukan di dalam tempat yang tinggi gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini adalah kitab yang mulia ya, dan pun salah satu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat ini masih terus ada gitu sampai detik ini. Karena beberapa mukjizat lain itu ya sudah tidak ada, nabi-nabi yang lain sudah tidak ada. Kalaupun ada pun mungkin sudah tidak bisa digunakan gitu. Kalaupun memang ada yang menemukan tongkat Nabi Musa pun belum tentu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Namun berbeda dengan Al-Qur'an yang akan kita gunakan sampai hari kiamat kelak. Baik dari bacaannya sendiri saja sudah memberikan sudah memiliki mukjizat, bisa untuk menyembuhkan seseorang, memberikan ketenangan batin, kemudian memberikan jalan keluar, kemudian memberikan ilmu dan wawasan, sudah jelas. Itu dari bacaannya saja, belum dari huruf-hurufnya, kemudian kaidah-kaidahnya, tafsirnya, banyak. Jikalau ingin kita renungi, maka sekali lagi kita harus muliakan Al-Qur'an ini. Jikalau Mitra JC ingin berminat membahas lebih dalam tentang Al-Qur'an ini, salah satunya adalah dengan mendalami kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Qur'an. Kitab At-Tibyan karangan Syekh An-Nawawi. Ya. Salah satunya yaitu tadi, kita harus mentakzimkan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Ini memang ya tadi sekarang sudah mulai sepi gitu. Orang pada sibuk dengan Android lah ya. Kita tidak bisa menafikan itu. Ya, Abangnya sendiri pun yang belum bisa maksimal untuk terus membaca Al-Qur'an. Palingan kita berusaha untuk membaca surah-surah yang ada di Al-Qur'an. Mau tidur, baca An-Nas, Al-Falaq, ya, ayat kursi, kemudian surat-surat pendek lah. Dengan bacaan yang baik pasti. Nah, Mitra JC, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu.
karena memang masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Mitra Jesi bisa ikuti bacaan Bang Jadi di rumah. Ya, jadi bacaan-bacaan dasar yang mana kita pakai untuk sehari-hari saja. Ya, dan juga ini menjadi rukun di dalam sholat. Jadi jikalau bacaan Fatihahnya tidak baik, perlu diperbaiki, ya, dan tidak sah untuk menjadi seorang imam gitu. Jadi imam yang ummi, yang dia tidak pandai dalam membaca Al-Quran, tidak sah untuk menjadi seorang imam. Jadi kalau bisa untuk menjadi seorang imam itu harus orang yang fasih, ya. Nah, begitupun untuk menjadi imam di rumah tangga gitu. Orang menjadi imam tuh harus yang sudah siap bekal maupun mentalnya. Ya, kita mulai saja langsung Mitra Jesi. Kita tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mitra Jesi bisa ikuti di rumah. A'udzu. Jadi berbeda hamzah dengan ain. Ya, ini huruf-huruf yang susah, sulit. Kadang kita membaca au, tetapi yaitu hamzah, alif. Ya. Au itu adanya di tenggorokan atau kerongkongan. Ini sering sekali terjadi lahan, ya, tergelincir atau terplesetnya lidah. Au sama ini juga. Tapi ya. Beda yaitu dengan au dan dzu, bukan ju. A'udzu billah. Ini huruf jim, ya, tidak tepat. Tapi harus dza. Gitu. Makanya ada metode-metode tuh memperbaiki makharijul huruf dengan lagu macam-macam. Yang Bang Jai dapat salah satunya adalah ya zazizubad. Ya. Jadi dengan metode lagu, ya, biasanya lebih cepat. Contoh misal huruf za, kita memperbaiki huruf makharijul hurufnya yaitu dengan tadi metode zazizubad. Sampai saat ini Bang Jai belum tahu nama metodenya apa gitu. Cuman memang itu yang diajarkan dulu. Seperti zazizubad. Zubad. Seperti itu Mitra Jesi. Dzudan danidazna minal muzni mazidan zaniza. Untuk melancarkan huruf za. Za ketika fathah, zi ketika kasrah, zu ketika dhammah. Baz ketika sukun. Gitu. Yang susah itu kadang ketika posisinya sukun gitu. Baz ini bukan termasuk huruf qalqalah, jadi tidak boleh mantul atau membal. Nggak boleh zazizubaz. Nggak boleh, di membal tuh nggak boleh. Harus dilepas, baz gitu. Berbeda dengan huruf ba. Babi bu bab. Ini harus qalqalah, mantul, apalagi kalau kubro di akhir kalimat gitu. Nah, ini kita harus mengerti gitu, karena banyak ketika huruf qalqalah dia tidak membacanya dengan hukum qalqalah. Wa ila rabbika farghab. Ini huruf ba gitu, jadi harus qalqalah. Wa ila rabbika farghab. Alam nasyrah laka sadrak. Huruf kaf. Jadi tidak harus mantul, tidak harus qalqalah. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Fa'idha farauta fansab. Qalqalahnya diperhatikan. Gitu. Maka tadi memperbaiki makharijul huruf ini amat sangat penting gitu. Kapan huruf itu fathah, kapan kasrah,
kapan dhammah dan kapan sukun. Ya, ada beberapa huruf yang sukun itu ya berbeda dengan huruf-huruf yang lain ketika sukun. Ya, tadi za ketika sukun ya tidak qalqalah gitu. Namun kalau huruf qalqalah seperti ba itu harus qalqalah, mantul ya. Dal, qul huwallahu ahad. Jadi salah kalau misalnya membaca dimatikan atau tidak memantul gitu. Qul huwallahu ahad. Nah, ahad. Aduh. Ini mungkin belum belajar tajwid. Ya, dan mungkin itu tadi baru ta'awuz ini. A'udzubillah. Jadi tidak boleh dibaca a'udzubillah, tapi huruf za, aku berlindung ya. Ada bangnya lupa fiilnya nih. Ya, yang artinya yaitu aku berlindung. A'udzu kalau pakai jim nih artinya bisa berbeda lagi. Ini menariknya huruf-huruf Arab gitu ya. Jadi kosakata Arab tuh menarik gitu. Alam kalau pakai ain ya artinya alam gitu. Kalau alim berbeda harokat ini kan. Berarti orang yang pandai. Tapi kalau alam sakit ya, perih. Alamun ya. Nah, ini menariknya huruf Arab. Jadi kalau salah saja makharijul huruf, ini bisa membuyarkan arti. Dan terkhusus di dalam surah Al-Fatihah. Karena ini adalah, kan pernah bosan. Alhamdu dibaca hak besar, bukan hak tipis, ini artinya berbeda. Dengan alhamdu hak. Alhamdu. Jadi a'uju, ini artinya beda lagi dengan a'udhu. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin berbeda dengan huruf sin. Ta berbeda dengan huruf ta. Ya. Namun ada yang biasa membacanya to biasa gitu. Nah, ini kalau bisa ya tadi to gitu kan. Termasuk huruf-huruf yang berat gitu, huruf sakilah ya, to. Jadi nanti kalau misalnya dia biasa mengucapkan huruf to itu dengan ta seperti to, maka biasanya akan sama ketika di harokat kasroh, ti dan ti. Nah, tetapi kalau misalnya dia dengan to yang benar, to, maka ketika kasroh ti. Nah, itu berbeda. Nah, lanjut ya, setelah ta'awud kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan tasydid ya yang ada di dalam kalimat bismillah. 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 Jadi jangan dibaca ngengser, bukan ngengser, nyeret ya, kalau orang Betawi bilang nyeret gitu. Jangan dibaca nyeret gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tekanan, syiddah. Syiddah itu tekanan, tasydid. Ya. Ya tekanan gitu. Syiddah. Ya, double ya. Double bisa didouble. Ya. Bismil, seakan-akan lamnya itu ada dua, huruf L-nya tuh dua. Makanya dalam nanti penulisan bahasa Indonesia biasanya L-nya dua tuh. Bismil, L. Ini menunjukkan tasydid. Perhatikan tasydidnya gitu ketika membaca bismillah, dan juga mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan hirah, tetapi hirrah, harus ada tekanan. Temukan gitu di dalam bacaan-bacaan kita. Til atau lagam tetapi tidak dalamnya, ini lebih bahaya. Jadi jangan fokuskan di lagamnya, tetapi perhatikan tajwidnya. Gimana tasydidnya, kemudian makharijul hurufnya itu diperhatikan. Karena kalau fokus saja kepada lagam, orang banyak gitu yang pandai gitu. Alhamdulillah, adunya panjang. Matobi ini ya salah gitu. Jangan sampai tadi kan terjadi banyak lahan tergelincirnya, terpelesetnya lidah di dalam bacaan. Jadi yang pertama yang harus kita latih adalah bacaan yang
sesuai dengan kaidah tajwid saja terlebih dahulu. Nanti kalau sudah pas, silakan kita kembangkan. Seperti misal bacaan dasarnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dasar kan? Biasa kita pelajari ketika kita masih anak-anak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah tepat semuanya, baru kita memasukkan lagam atau macam bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bebas ya, mau bacaan yang gimana bebas. Yang penting di sini adalah tajwidnya. Panjang pendeknya. Hanya harus ha tipis. Ini sering kemarin Bang Ji sering katakan ya. Tetapi alhamdulillah. Makanya di dalam membaca Al-Qur'an ketika dulu mungkin Bang Ji ketika anak-anak sering sekali diomeli sama ibu gitu kan, emak ya. Kalau baca Quran itu mulutnya harus dibuka gitu. Kalau nggak dibuka wah susah. Kalau tidak jelas. Jadi harus dengan nasyid ya, harus nasyid ya, nasyid harus sungguh-sungguh gitu ya, semangat, harus ansyad ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Haknya, ra-nya perhatikan. Maliki yaumiddin. Maknya di sini panjang, berbeda dengan Malikin Nas. Di situ mimnya pendek. Sering sekali terbolak-balik kadang. Malikin Nas. Padahal malikinya itu adalah maliki untuk Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Jadi ya, di sini maknya panjang. Maliki yaumiddin. Middin tasydidnya perhatikan. Maliki yaumiddin. Middin. Ditekan, disyiddah. Maliki yaumiddin. Ini sering juga setelahnya nih, ayat setelahnya yang kadang kita suka tidak terlalu jelas tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka ada. Ini nyeret, bacaan nyeret. Kalau bisa ada tasydid. Ya, karena memang ada tasydid. Iya, ya-nya seakan-akan dua. Y-nya, huruf Y-nya itu dua. Iyyaka iya panjang. Iyyaka K-nya pun pendek, jadi langsung masuk. Iyyaka jadi jangan K-nya yang panjang. Iyyaka ini salah. Ya, kurang tepat. Tetapi ya-nya yang panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf sin, nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf so ya, bukan sin. Ihdinas sira. Ini huruf sin, tetapi harusnya huruf shad. Ihdinas, jadi langsung monyong mulutnya ya, seperti orang yang bersiul. Ihdinas sirata. Ya, huruf ta ya, bukan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, huruf sin lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bang Ji kemarin pernah menjelaskan ini sering sekali terjadi lahan di sini. An'amta ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil gha ya. Kalau mau lebih afsah ada lagi mungkin gha gitu. Tapi kadang kita biasa membaca ghairil. Ini masih standar lumayan lah, gitu.
Ghairil, harusnya gha. Ya, karena ntar kalau itu magdubi, nah, yang penting tidak mantul atau tidak ada kolkolah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tasdidnya sebelumnya udah Bang jelaskan, ada yang terlihat dengan kuat, ada yang tidak terlalu kuat. Dallin, nah ini yang kuat, ada yang biasa-biasa saja. Penting ada tasdid. Dallin, dallin, don, ada masuk ke sana. Nah, mitra JIC, tadi sudah kita baca surah Al-Fatihahnya. Selanjutnya kita akan membahas hukum tajwid, yang mana sebelumnya sudah kita bahas tentang bab mad tabi'i dari kalimat Allah, ya, Bismillah Allahnya. Ya. Selanjutnya, ya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada hukum atau kaidah tajwid pada huruf ro-nya. Ya, apa hukum ro tersebut? Yang sampai saat ini kita ketahui di situ ada tasdid. Namun bagaimana jikalau tidak ada tasdid? Ya, apakah tetap dibaca hilrah, bismillahirrah? Itu kan karena ada tasdid. Makanya kita langsung masukkan ya nggak ke huruf setelahnya, ke huruf ro-nya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak dibaca alif lamnya. Hilrah. Tapi kalau misalnya tidak ada alif lamnya, apakah tetap dibaca seperti ini atau alif lamnya ikut terbaca? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kita harus mengetahui kaidah tajwidnya. Maka hukum tajwid dari huruf ro ini adalah idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Syamsiyah. Ini tulisannya gede kecil ya. Mohon maaf. Tulisannya tidak terlalu bagus ya. Apa itu idgham syamsiyah? Ya, mitra JIC kita harus tahu definisi dari idgham, apa itu syamsiyah. Kemudian apa definisi dari hukum idgham syamsiyah ini? Idgham sendiri yang berarti adalah masuk. Ya, idgham kalau kita artikan secara bahasa dalam kaidah tajwid yang dimaksud di sini yaitu adalah memasukkan. Memasukkan. Ya. Idgham adalah memasukkan. Ya enggak? Yang dimaksud di dalam ilmu tajwid atau mentasydidkan boleh, tasydidkan, ya, huruf Latin. Jadi idgham sendiri kalau misalnya kita artikan atau yang dimaksud dalam ilmu tajwid ini yaitu memasukkan atau mentasydidkan. Karena nanti ada lagi kalimat bahasa Arab ini kadang sesuai dengan penempatan. Apa yang dibahas misalnya ilmu fikih, ya enggak, ya bisa artinya agak berbeda gitu kan. Yang dalam ilmu tasawuf, beda lagi. Fakir, ya fakir dalam ilmu fikih adalah memang orang-orang yang untuk satu hari itu saja buat makan susah, beneran nggak ada gitu. Itu fakir di dalam ilmu fikih gitu. Tetapi fakir ya di dalam ilmu tasawuf yang dimaksud adalah orang-orang yang hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi istilah-istilah ini kadang berbeda sesuai dengan ilmu yang sedang dipelajari. Maka idgham yang dimaksud di sini yaitu memasukkan di dalam ilmu tajwid, memasukkan atau mentasydidkan. Maka ada di sini huruf tajwidnya, huruf tasydid atau syiddah kita sebut. Ya, syiddah. Syiddah pun kadang kalau diartikan secara bahasa itu bersangatan, ya enggak, menyakitkan, syadid, ya enggak, keras gitu. Ya, ini maksud di sini lah didobel, jadinya hurufnya didobel, mentasydid, tasydid itu orang yang didobel.
Huruf-huruf yang didobel itu tasydid. Kita biasa istilah double. Ya. Jadi seakan-akan ro-nya tuh dua. Bismillahir. Hir. Kalau ro-nya satu kan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini R-nya seakan-akan hurufnya dua huruf ro-nya. Memasukkan yaitu dimasukkan langsung ke huruf selanjutnya gitu. Kemudian syamsiyah. Apa itu syamsiyah? Syamsiyah. Syamsun, ya enggak, bisa kita artikan adalah matahari. Maka syamsiyah yaitu sebangsa matahari. Sebangsa matahari. Jadi kalau ada orang namanya Syamsuddin, ya, itu mataharinya agama, din yaitu agama. Syamsiyah, ya, sebangsa matahari. Nah, mungkin dia punya watak karakter yang terang, mungkin kulitnya putih, yang benar-benar bersinar, atau misalnya memang karirnya bersinar. Nah, mungkin dikasih nama Syamsun. Ya, jadi Syamsun yang di dalam bahasa Arab yang berarti matahari. Kalau Syamsiyah yaitu sebangsa matahari. Nah, ini kalau misalnya kita artikan secara bahasa gitu. Kemudian apa itu idgham syamsiyah? Ya. Baru selanjutnya kita menjelaskan definisi idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Yaitu apabila, ya, selalu dimulai dengan hal tersebut. Ada lam ta'rif, ya, apabila lam ta'rif, ada lam ta'rif. Nah, kita bingung lagi nih. Ya, ta'rif. Apa sih itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu ya alif lam. Alif dan lam. Nah, ini alif dan lam. Nah, itu disebut lam ta'rif, mitra. Alif dan lam. Nah, ini disebut lam ta'rif, ini istilah saja. Namun biasa kalau kita ngaji-ngaji di kampung biasanya alif lam. Langsung aja alif lam gitu, alif lam. Ya, tetapi kalau dalam istilah tajwid disebut dengan lam ta'rif. Maka kadang hukumnya ini kadang kalau di kampung-kampung, guru-guru kampung bilang alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Namun kalau ini berbeda, ya, idgham syamsiyah. Gitu. Ini hanya istilah saja tetapi dia juga. Apabila ada lam ta'rif, ya enggak, bertemu, ya, ini yang harus dipahami, bertemu dengan, ya, huruf syamsiyah. Jadi kalau ada alif lam, sekali lagi, alif lam yaitu lam ta'rif bertemu dengan huruf syamsiyah. Apa saja kemudian pertanyaannya huruf-huruf syamsiyah. Nah, itu kan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Apa saja? Ya. Alif, ba, itu tidak termasuk. Ta, yang masuk adalah huruf ta. Kita mulai dari sini ya, harusnya dari sebelah kanan. Gitu, cuman ini karena bahasa Indonesia huruf ta. Ta, ya, ini bersihin dikit saja. Huruf ta. Kemudian huruf sa. Ya, huruf sa. Abatasa, huruf sa. Selanjutnya jim tidak masuk, ha tidak masuk, kha tidak masuk, ya. Dal, dal baru masuk. Ad-din, maka dibaca ad-din, nggak boleh dibaca al-din. Ya, ad-din. Huruf dal. Kemudian za, za ya. Dal yang ada titiknya itu disebut dengan huruf za. Ro, huruf ro. Huruf zai. Biasa disebut az-zaitun. Az-zaitun. Minyak apa tuh? Minyak zaitun. Az-zaitun. Ya. Maka kadang Bang Ji sering temukan gitu. Ejaan-ejaan yang dipindah ke bahasa Indonesia itu kadang tidak sesuai. Seperti misal, ya inilah kayak produk-produk Islami gitu. Minuman. Apa? Al-zaitun. Harusnya az-zaitun. Z-nya 2 gitu. Karena dia mengambil dari az-zaitun. Atau misal kurma kan at-tamar.
Nah, itu al-tamr. Kurma al-tamr. Nah, ini bingung Bang Jai kadang. Kok pakai al, kemudian di situ huruf T. T itu kan tak berarti kan? Harusnya at-tamr gitu, kurma. Nah, ini tadi mungkin apa namanya? Belum belajar tajwid. Nanti kalau sudah belajar itu sudah baik insyaallah. Nah, huruf zai. Sin selanjutnya masuk. Huruf sin. Ya. Nah, kemudian juga huruf shin. Sin, shin. Kemudian huruf so. Huruf so. Nah, as-soberu. Jadi nggak boleh dibaca al-soberu. Kemudian huruf do. Makanya kan ad-dallin. Nggak boleh dibaca al-do. Bukan. Huruf do. To. At-to'ah. Huruf to. Nah, huruf to. Nah, ini kurang bagus to-nya nih. Kemudian huruf zo. Az-zalimun. Jadi nggak boleh al-zalimun. Huruf ain tidak masuk. Ghain juga tidak masuk. Huruf fa tidak masuk. Qaf, fa, qaf, kaf tidak. Lam, alam juga masuk ya. Al-lu'lu wal marjan. Al-lu'lu, mutiara. Huruf lam itu masuk kategori huruf syamsiah. Al-lu'lu wal marjan. Ya. Apa namanya? Al-libasu, pakaian misal. Huruf lam masuk. Mim tidak. Nun selanjutnya yang masuk huruf syamsiah. An-nur. Ya. Masjid An-nur. Itu benar tuh. Tulisan Arabnya sama tulisan Indonesianya. A-N, strip N lagi. An-nur. Jadi jangan Al-nur. Waduh. Ya, cuman dimaaf lah. Ya, hanya salah tulisan. Gitu. Kalau tulisan masih bisa dimaaf lah. Gitu. Huruf nun. Huruf waw. Ya, selanjutnya. Huruf waw tidak termasuk. Huruf H besar tidak termasuk. Waw, H, lam alif tidak. Hamzah, kemudian huruf ya juga tidak termasuk. Maka inilah huruf-huruf syamsiah. Ta, sa, dal, dha, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, lam, dan nun. Maka jikalau alif lam atau lam ta'rif ini bertemu dengan salah satu huruf, ya, bertemu dengan salah satu huruf, bukan semuanya mitra ya, tetapi salah satu huruf dari ini, maka disebut hukumnya adalah idgham syamsiah. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Ya, selanjutnya ya rumusnya cara bacanya gitu. Cara baca. Cara bacanya adalah dimasukkan. Nah, di sini saja ya. Dimasukkan. Namanya idgham. Dimasukkan ke huruf, ke salah satu huruf yang ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pas 14. Ya, karena total kan 28, ada juga yang 29 kadang huruf hijaiyah. Berarti 14. Ini sama dengan 14 huruf ya. 14 huruf. Nah, 14 hurufnya lagi ada pada huruf Komariah. Dimasukkan ke huruf setelahnya. Ke huruf setelahnya. Yaitu, ya ini 14 huruf tadi. 14 huruf. Salah satu dari 14 huruf yang dimaksud ya. Jadi contoh adalah ya ini ya, Rahman. Nah, ini kan aslinya alif lam. Nah, di sini Bang J kasih contoh ya, mitra ya. Contoh. Nah, di sini alif lam, aslinya begini. Alif lam. Kemudian masuk huruf ro di sini. Nah, begini nah. Alif lam baru huruf ro. Ya, semoga mitra Jesi ini ya agak kelihatan ya. Huruf ro. Maka alif lam ini tidak dibaca nih.
langsung masuk ke sini. Ar-Ra. Ya. Ar-Rahman. Ar-Rahmanu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu huruf Ra, maka cara bacanya harus dimasukkan. Ya, makanya biasanya di Quran-Quran yang sekarang itu ya sudah enak gitu Mitra JC. Ada beberapa tanda-tanda yang memberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Namun kadang-kadang kita suka susah untuk membaca Al-Quran yang cetakan-cetakan lama gitu. Apalagi huruf gundul sudah jelas gitu. Ya, ini kalau huruf gundul dia nggak paham tajwid, waduh susah. Ya, soalnya kalau di huruf gundul ya tulisannya cuma seperti ini, gitu. Begini. Aduh maaf tidak ada tanda gitu. Ini gimana bacanya? Ar-Rihman atau Al-Rahman, Al-Rihmun, Al-Rahmanu, ini kan bingung kita. Ya, ini makanya harus memahami ilmu tajwid. Gitu. Kalau tidak wah susah. Ntar dibaca Al-Rahman padahal ini hukumnya idgham syamsiyah. Hanya karena tidak ada tasydid. Ya makanya Al-Qur'an sekarang tuh ya enak lah. Gitu. Ada tandanya biasanya kan. Ini untuk mempermudah. Nah, bismillah. Dikasih tasydid ya itu tadi. Karena hukumnya idgham syamsiyah karena lam termasuk kan. Alif lam, lam lagi. Alif lam dan lam lagi masuk. Makanya dikasih tasydid. Gitu. Ditambah lagi dia lam tebal. Lam tipis karena sebelumnya kasroh, maaf. Bismillah. Cuman kalau misalnya dia ya tidak ada kasroh, lam tebal. Allah. Gitu. Ar-Ra. Gitu. Ar-Rahman. Antara ada ro tebal, ro tipis ada juga. Gitu. Misal bertemu dengan ta. At-takatsur. Itu contohnya. Alhaakumut takakumut. Nah, udah masuk ke at-takatsur karena ta. Nah, kalau sa apa namanya ya? Contohnya misal as-tsani yang artinya kedua, yang kedua. As-tsani, nggak boleh al-tsani. Ada ad-dudah. Ad-dudah. Dudah tuh apa kayak ulet ya. Dudah. Ya. Za az-dzurriyat. Ya, surah ya. Ra ar-Rahman. Zai ya az-zaitun misal minyak ya zaitun. Al-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cuman nama surahnya al-zalzalah. Sin ya enggak sin as-sam'u boleh pendengaran. As-siqtu bukan asik tuh. As-salsabil boleh ya. Kalau shin asy-syamsu ya syamsiyah. So as-sabru, do ad-dallin. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ya. To at-ta'ah. Ya. Jadi tidak boleh dibaca al-ta'ah karena tadi dia hukumnya idgham syamsiyah harus dimasukkan. Jadi at-ta'atu. Nah, untuk begini. Nah, ini apa bacanya kan? Kalau misalnya huruf gundul begini kan kita pusing ya, kita nggak bisa bacanya. Tapi kalau sekarang sudah enak gitu, sudah ada misalnya dikasih tasydid, atau atu, ketaatan. Ya, tasydid itu sudah menunjukkan biasanya ya tasydid itu menunjukkan itu adalah idgham syamsiyah, tetapi tidak semua. Ya kalau misalnya sesuai tadi kaidahnya ada alif lamnya tadi, gitu kan? Contoh misal birrul walidain, birrun. Apakah ini idgham syamsiyah? Bukan. Bukan idgham syamsiyah karena tidak ada alif lam sebelumnya gitu kan. Ya, birrul walidain berbakti kepada orang tua. Birrun bukan berarti tasydid itu berarti apa namanya? Itu menunjukkan idgham syamsiyah. Cuman jikalau sudah ada alif lam kemudian huruf setelahnya bertasydid, nah ini baru sesuai dengan kaidah. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah huruf idgham syamsiyah. Ya. Nah, inilah apa namanya penjelasan dari kaidah hukum idgham syamsiyah yang ada di dalam kalimat Ar-Rahman.
Bismillah. Nah, idgham syamsiah. Ininya mad tabi'i. Ini lam tipis. Nah, udah lumayan itu kan 3 hukum atau 3 kaidah. Hirrah. Nah, ini juga idgham syamsiah karena ada alif lam bertemu dengan huruf ra, harus dimasukkan. Maka kita dari bismillah saja sudah mengerti hukum-hukumnya. Ini kan takut kita baca terus ditanya gitu. Maka ada salah satu kawan saya gitu. Beliau sering sekali keluar negeri kadang kan. Ini Islam di Indonesia ini kadang kita nih malu gitu. Malu kenapa gitu. Jadi kalau di luar negeri tuh Islam tuh pasti bisa bahasa Arab gitu. Ya, di Indonesia doang kita ya orang Islam nggak bisa bahasa Arab gitu. Terus tajwid yang Al-Quran yang dibaca itu nggak mengerti hukumnya. Oh gitu. Nah, makanya Bang J berdiri saat ini salah satu adalah inisiatif dari beliau gitu. Coba nih minta tolong gitu kan. Ya, tadinya pengen belajar bahasa Arab cuman susah gitu kan, metodenya harus dibuat simple gitu. Untuk saat ini ya tajwid aja dulu lah. Maksudnya jangan sampai kita baca Quran cuman nggak mengerti. Nah, tadi kan atau kita belajar bahasa Arab dikit-dikit ya. Ya, nah, tadi kan kalau misalnya hurufnya gundul gitu. Jadi orang Islam di luar negeri itu pasti bisa bahasa Arab gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Arab atau ulama-ulamanya datang ke negara-negara beliau itu dialog pakai bahasa Arab gitu kan. Nah, kita di Indonesia ini kan mayoritas Islam gitu. Cuman belum bisa berbahasa Arab gitu ya. Itu kalau di Jawa tuh ya santri-santrinya walaupun bahasanya bahasa Jawa tetapi bahasa Arab itu pasti paham, tahu gitu kan. Minimal kalau memang kita tidak bisa berdialog, yaitu conversation, minimal kita mengerti yang dimaksud. Kalau di Jawa seperti itu yang diterapkan. Jadi walaupun dia nggak bisa balas, tetapi ngerti apa yang dia omongin biasanya. Ya, jadi di Jawa, apalagi di Timuran tuh, nah itu malu kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, minimal ngerti. Gitu. Nah ini sama, salah satu tajwid juga. Ya, ini kita malu baca Quran, cuman nggak ngerti tajwid. Ketika ditanya, misal jadi imam gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kelar imam, ada yang nanya, tadi Bismillah hukumnya apa Pak? Waduh apa ya? Ah ini kan malu gitu. Ya udah jadi imam tetapi tidak mengerti. Walaupun syarat menjadi imam tidak harus mengetahui ilmu tajwid, harus fasih. Ya, jadi ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Tapi bacanya adalah fardu ain. Nah ini perhatikan sekali lagi. Ini adalah hukumnya idgham syamsiah. Jadi kita sudah dapat 3, ya ini, kemudian ini tadi. Sudah 4 sama sekarang. Ya. Jadi alhamdulillah semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk Mitra JIC dimanapun berada. Dan juga bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yang paling penting semoga ilmu yang kita pelajari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Ya, semoga bisa diamalkan nanti di rumah masing-masing. Ya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Terima kasih atas segala perhatiannya Mitra JIC. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Ya, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.